direksi yang lama itu memang mereka membuat klausul itu sudah pastilah dengan pertimbangan matang, karena itulah kami setujui secara hemat kami, pengamatan kami, hari-hari repeat order ini kurang ditanggapi oleh PLN, ini berkaitan dengan oknum menurut kami. Karena memang setahu kami tidak ada alasan, apalagi di COVID-19 sekarang ini, tidak ada alasan PLN untuk tiba-tiba mengalihkan perusahaan ini ke perusahaan lain. Ada hal yang kami sedihkan, kalaulah memang dialihkan ke perusahaan lain, berarti anggota kami yang kami bina dengan sebaik-baiknya 5 tahun ini dan dengan sistem yang kami bangun selama 5 tahun ini, itu diambil alih begitu-begitu saja. Padahal menurut kami ya ada juga lah hak kekayaan intelektual kita kalau dianggap bahwa ini adalah binaan kami. Nah karena itulah Bung, akhirnya kami bentuk forum komunikasi YANTE ini yang terdiri dari 12 perusahaan ini. Peraturan direksi tentang pedoman pelaksanaan pelayanan teknik. Pedoman. Kenapa dia tidak ikut pedoman? Sebentar, ada reaksi dari apapun, reaksi dari tadi kawan-kawan. Kebetulan ada 2 kawan yang bergerak ke PLN, satu Bang Koktung yang juga kembali, satu lagi ada bekas anak. Jadi Opung supaya Opung bisa lebih jelas tentang pekerjaan kami. Jadi PLN tadinya di tahun 2013 ini pekerjaan YANTE ini sudah ditunjuk anak perusahaan mata-mata di DKI. Tapi karena hasil kerjanya nggak bagus, akhirnya di tahun 2015 ditenderkan ke vendor-vendor. Jadi dengan anggota kerja yang belum tahu apa-apa, kita bina, kita buat sistem. Karena pelayanan teknik itu bekerja 1 hari 24 jam. Makin banyak petugas kita ke lapangan. Apalagi waktu mau pilkada, mau ini nanti, itu banyak kali anggota kita yang setelah kita tambah. Ini belakangan ini ada satu informasi. Jadi anak perusahaan mau ambil kembali nih. Jadi dengan contoh, se-Sumatera ini hanya tinggal Sumatera Utara yang belum diambil alih. Kalau Aceh, Riau, Padang sampai ke Sumatera Selatan semua, Lampung, Bengkulu sudah anak perusahaan yang melaksananya. Sedangkan di Sumatera Utara hanya satu wilayah, satu lokasi yang di Ratu Pralat, sepertiganya itu satu kontrak, itu anak perusahaan. Cukup boleh meyakinkan kita bahwa dari berapa 67 ya, 67 dan nama ranting sekarang ULP katanya, itu mau diambil yang 25 ULP oleh anak perusahaan, ambil alih itu langsung, tidak ditenderkan. Ini yang dipilih 25 itu yang lemah-lemah, yang ada dalilnya. Memang kemarin dulu ya teman-teman yang memberitahu kalau boleh bertemu, dan saya senang sebetulnya, dan saya akan Rabu saya free. Bukan free, malah lebih padat dari hari sebelumnya. Jadi dari Bapak sudah menunggu kemarin mulai tadi pagi ya. Karena ini adalah bagian dari urusan dari Badan Akuntabilitas Publik, di mana saya anggotanya. Sebelumnya ketuanya adalah Profesor Dr. Silvi Murni dari DKI, tapi tadi sudah ada keputusan yang baru karena Ibu Profesor Silvi pindah menjadi ketua komite Bambang Santoso MM. Dia mantan ketua komite 3 dan ada wakil ketua BAP. Saya tangkap selama 1 tahun di Dewan Perwakilan Daerah ini, PLN ini banyak kali masalahnya. Sangat banyak. Saya baru menerima utusan dari Langkat.
di Langkat itu rupanya Sutet ini. Oh, Sutet. Jadi semua yang didalui oleh Sutet itu harga tanah itu menjadi rendah karena tidak mungkin membangun lebih tinggi, Ya. sehingga tidak laku lagi kalau ada yang mau beli. Tingkat 3 aja sudah tidak mungkin, bikin ruko saya tidak mungkin karena sudah dilarang buat mereka. Dulu memang bahwa tanah kalau mereka sedang dalam proses sekarang ke yang terkait lah, baik ke BUMN, baik ke gubernur, baik ke bupati dan lain-lain. Dan kasihan rakyat itu tersiksa juga karena yang kalau mereka lakukan sesuatu yang marah bukan pihak PLN tapi aparat, dan juga yang marah adalah partai-partai. Sehingga ini yang membuat masyarakat itu sehingga banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan. Kenapa tadi apa yang dijelaskan oleh mulai dari RI dan selanjutnya, memang di dalamnya banyak ini hampir sama kasus yang mereka lakukan kepada semua orang. Dan hampir semua BUMN melakukan hal yang sama. Termasuk misalnya baik BNI, Mandiri, BRI. Di situ juga ada. Apa pertemuan hari ini, Pung? Siapa yang kita terima dan apa tujuan mereka? Ya, selamat malam. Dalam posisi saya sebagai anggota Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya menampung aspirasi warga secara khusus dari KSO Maju Maduma, dan mereka merasa dirugikan karena ada beberapa hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan kontrak yang pernah mereka tanda tangani dengan pihak PLN. Jadi saya sudah menampung aspirasi mereka, dan tentunya karena tugas saya harus sampaikan ke Badan Akuntabilitas Publik di DPD RI di Jakarta. Nanti apa yang akan menjadi kebijakan dari DPD RI melalui BAP DPD RI tentunya akan kita tunggu, dan biasanya setelah didengar seperti ini dan menampung aspirasi daerah sebagai wakil daerah Sumatera Utara, saya tentunya bertugas untuk menampung dan menyampaikannya kepada alamatnya. Itu saja tadi pertemuan yang cukup baik dan semua aspirasi telah saya tampung. Terima kasih.